Serangan udara Israel di kota Tulkam, wilayah pendudukan tepi barat Palestina, menewaskan 2 anggota sayap bersenjata pejuang Palestina, Hamas. Pasukan Rusia menyerang sejumlah infrastruktur militer Ukraina, termasuk lapangan udara, fasilitas perakitan dan penyimpanan drone, dan depo bahan bakar. Selamat malam, Dunia Dalam Berita kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Kali ini bersama saya, Ardianto Wijaya. Kita simak, inilah Dunia Dalam Berita Televisi Republik Indonesia selengkapnya. Kita awali Dunia Dalam Berita dengan menit utama terkait dengan serangan udara Israel di Tulkam, wilayah pendudukan tepi barat Palestina, menewaskan 2 pejuang Palestina Hamas. Serangan Rusia terhadap infrastruktur militer Ukraina, upaya Amerika Serikat memperkuat perbatasan untuk mencegah imigran, dan kecelakaan kapal wisata di Chili serta runtuhnya gedung di India. Pejuang Palestina Hamas menyatakan serangan udara Israel di kota Tulkam, wilayah pendudukan tepi barat Palestina, menewaskan 2 anggota sayap bersenjata mereka. Hamas menyoroti fokus baru serangan Israel terhadap kelompok-kelompok bersenjata di wilayah pendudukan tepi barat sejak dimulainya gencatan senjata di Gaza. Rekaman gambar dari tempat kejadian menunjukkan petugas pemadam kebakaran menyemprot sisa-sisa kendaraan yang terbakar saat kerumunan warga berkumpul di dekatnya. Di Jenin, lebih jauh ke utara tepi barat, operasi besar militer Israel dengan ratusan tentara yang didukung kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, dan helikopter memasuki minggu kedua. Asap tampak mengepul di atas kamp pengungsi yang berdekatan dengan kota tersebut. Sementara itu, petugas keamanan memeriksa kendaraan pengungsi Palestina di Wadi Gaza yang sedang bergerak ke Gaza Utara berdasarkan kesepakatan gencatan senjata. Ratusan ribu pengungsi Palestina yang akan kembali ke rumah mereka di Gaza Utara melewati pos pemeriksaan tempat petugas memindai senjata tersembunyi di dalam kendaraan. Pemeriksaan dilakukan oleh kontraktor Mesir dengan bantuan perusahaan keamanan swasta Amerika Serikat. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukannya menyerang sejumlah infrastruktur militer Ukraina, termasuk lapangan udara, fasilitas perakitan dan penyimpanan drone, dan depo bahan bakar. Unit pertahanan udara Rusia berhasil mencegat sejumlah roket HIMARS, sistem roket artileri mobilitas tinggi, dan menjatuhkan puluhan drone Ukraina. Sementara itu, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengkonfirmasi puluhan bentrokan hebat dengan Rusia di sepanjang garis depan dengan pertempuran paling sengit dilaporkan terjadi di Pskov. Pejabat Ukraina menyatakan serangan udara Rusia pada Senin malam waktu setempat membakar tempat usaha dan merusak beberapa rumah di Kharkiv. Serangan melukai 4 orang dan memicu kebakaran di kota tersebut. Wali kota Kharkiv menyatakan layanan darurat dikerahkan untuk memadamkan kebakaran yang terjadi akibat serangan pesawat nirawak Rusia. Kedua belah pihak membantah telah menargetkan warga sipil dalam perang selama hampir 3 tahun. Militer Amerika Serikat memperkuat pagar pembatas di perbatasan dengan Meksiko saat pemerintah Presiden Donald Trump mengambil tindakan keras untuk mengekang imigrasi ilegal. Pasukan marinir memperkuat pagar perbatasan dengan balok logam dan kawat berduri. Di hari pertama menjabat, Trump menyatakan imigrasi ilegal sebagai keadaan darurat nasional. Pemerintah eksekutifnya pada 20 Januari memerintahkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengirim pasukan sebanyak yang diperlukan untuk memperoleh kendali operasional penuh atas perbatasan selatan Amerika Serikat. Departemen Pertahanan Amerika Serikat Pentagon merilis rekaman gambar yang menunjukkan imigran ilegal menaiki pesawat deportasi di Fort Bliss, Texas. Agen Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat memandu imigran yang dirantai dan diborgol ke pesawat militer. Pentagon menyatakan
menyediakan penerbangan untuk deportasi lebih dari 5.000 imigran yang ditahan oleh otoritas mereka di El Paso, Texas, dan San Diego, California. Ribuan warga Serbia berunjuk rasa memblokir jalan utama menuju jalan raya di ibu kota Beograd pada Senin malam waktu setempat. Mereka menuntut pertanggungjawaban atas runtuhnya atap beton di stasiun kereta api kota Novi Sad, Serbia Utara yang menewaskan 15 orang November lalu. Para demonstran menyebut korupsi, nepotisme, dan pekerjaan konstruksi yang buruk merupakan penyebab bencana. Perdana Menteri Serbia mengumumkan pengunduran dirinya hari ini dan menjadi pejabat tertinggi yang mengundurkan diri sejak protes anti korupsi menyebar di seluruh negeri dipicu oleh bencana tersebut. Kapal wisata tenggelam di lepas pantai selatan Chili mengakibatkan 6 orang tewas dan 27 orang selamat. Operasi penyelamatan melibatkan tim profesional dan relawan yang berlangsung hingga Senin waktu setempat. Kapal sedang dalam perjalanan dari tujuan wisata populer Caleta Condor di Bahia Mansa, sekitar 1.000 km sebelah selatan Santiago, saat menghantam batu karena kerusakan mesin. Sebagian besar penumpang merupakan bagian dari kelompok yang terdiri dari 21 keluarga. Pihak berwenang telah menangkap kapten kapal karena telah melanggar protokol keselamatan. Belasan orang dikhawatirkan terjebak setelah gedung 4 lantai runtuh di ibu kota India, New Delhi. Gedung tersebut baru dibangun dan memiliki luas sekitar 167 meter persegi. Wakil Komisaris Polisi untuk Delhi Utara, Raja Bhatia, menyatakan 10 orang telah diselamatkan, namun 12 hingga 15 orang mungkin masih terjebak di dalam reruntuhan dan sedang dalam pencarian. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya, sistem perawatan kesehatan di Gaza, Palestina yang porak-poranda akibat perang menghadapi jalan panjang untuk pemulihan. Selengkapnya usai jeda. Anda masih bersama saya Ardianto Wijaya di Dunia Dalam Berita Televisi Republik Indonesia. Kita beralih ke informasi berikutnya. Sistem perawatan kesehatan di Gaza, Palestina yang porak-poranda akibat perang menghadapi jalan panjang untuk pemulihan. Dan kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Di fase pertama kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas memasuki minggu kedua, sektor perawatan kesehatan Gaza yang porak-poranda akibat perang menghadapi jalan berat dan panjang untuk pemulihan, dengan kurangnya pasokan medis dan infrastruktur medis yang rusak parah. Selama perang, fasilitas kesehatan menjadi target Israel karena dituduh sebagai tempat perlindungan Hamas. Akibatnya Israel menghancurkan fasilitas medis, pasien dan tenaga kesehatan ditahan, serta pasokan medis penting sangat dibatasi. Perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia untuk Wilayah Pendudukan Palestina, Dr. Rick Peppercorn, mengatakan klinik dan rumah sakit sementara di Gaza telah diminta menambah kapasitas guna memenuhi kebutuhan medis yang terus meningkat. Namun proses pembangunan kembali penuh tantangan. Meski bantuan kemanusiaan terus mengalir ke Gaza melalui penyeberangan Rafah sejak gencatan senjata, membawa makanan, perlengkapan, dan peralatan medis, pejabat kesehatan di Gaza memperingatkan pasokan itu tidak cukup untuk memenuhi permintaan obat dan perlengkapan yang sangat besar. Fasilitas medis di Gaza telah kewalahan, membuat banyak pasien menunggu perawatan, sementara yang lain terpaksa mencari perawatan di luar negeri karena kurangnya layanan khusus. Sementara situasi di Gaza Utara sangat buruk di mana kerusakan signifikan pada infrastruktur medis memperparah krisis. Rumah sakit Kamal Adwan di kamp pengungsi Jabalia hampir hancur total selama perang.
Meski gencatan senjata menawarkan secercah harapan, proses pemulihan sektor kesehatan Gaza masih merupakan jalan panjang yang penuh tantangan. Para pekerja Badan PBB yang mengurus pengungsi Palestina UNRWA mulai mengemasi kantor UNRWA di Yerusalem Timur, wilayah Palestina yang diduduki Israel. Israel telah memerintahkan UNRWA untuk mengosongkan tempat dan menghentikan operasi di Yerusalem Timur setelah parlemen Israel tahun lalu mengesahkan undang-undang yang melarang UNRWA beroperasi dan melarang otoritas Israel melakukan kontak dengan UNRWA. Badan PBB itu selama beberapa dekade telah mengoperasikan sekolah dan pusat medis di Yerusalem Timur, serta tepi barat dan Gaza yang diduduki Israel untuk puluhan ribu pengungsi Palestina. Pemerintah Rwanda mengevakuasi anggota staf PBB dan keluarga mereka dari Republik Demokratik Kongo. Sementara itu Presiden Kongo dan Presiden Rwanda telah menyepakati untuk hadir dalam pertemuan daring pada Rabu 29 Januari. Pemerintah Rwanda mengevakuasi anggota staf PBB dan keluarga mereka dari Republik Demokratik Kongo pada Selasa 27 Januari waktu setempat sebagai tanggapan atas meningkatnya kekerasan ketika kelompok pemberontak M23 menguasai negara tersebut. Pengungsi dibawa ke Stadion Kigali Pele sebelum dipindahkan ke berbagai hotel dengan bus. Pemberontak yang didukung Rwanda berbaris ke kota terbesar di Kongo Timur, Goma, pada Senin 26 Januari dan PBB mengatakan mereka didukung oleh setidaknya beberapa pasukan reguler Rwanda dalam eskalasi terburuk dari konflik yang telah berlangsung selama lebih dari 1 dekade. Ratusan ribu orang yang mengungsi akibat pertempuran baru-baru ini atas konflik sebelumnya telah mencari perlindungan di Goma dan kam-kam sekitarnya. Kedatangan pemberontak M23 di kota tersebut berisiko menyebabkan pengungsian baru dan krisis kemanusiaan. Baku tembak dan penjarahan yang dilaporkan terjadi di seluruh kota. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyerukan penghentian segera serangan tersebut, namun situasi masih tegang karena ribuan warga meninggalkan rumah mereka karena takut akan terjadinya kekerasan lebih lanjut. Rekaman media sosial menunjukkan orang-orang bersenjata di Goma, Kongo berjalan di halaman bandara di tengah suara pertempuran. Suara tembakan terdengar di dekat bandara di Goma, Republik Demokratik Kongo pada Senin 27 Januari waktu setempat. Ketika pemberontak yang didukung Rwanda memasuki kota itu dalam peningkatan eskalasi besar. Video saksi mata yang diunggah ke media sosial menunjukkan orang-orang bersenjata tak dikenal berlarian di halaman bandara ketika tembakan terdengar. Sejumlah warga juga melaporkan mendengar atau melihat bentrokan antara milisi yang berpihak pada pemerintah dan pemberontak M23 di daerah lain. Aliansi pemberontak yang dipimpin oleh milisi M23 yang dipimpin oleh etnis Tutsi mengatakan mereka telah merebut kota tepi danau yang padat penduduknya yang merupakan pusat utama bagi para pengungsi dan kelompok bantuan yang terletak di perbatasan dengan Rwanda dan terakhir diduduki oleh M23 pada tahun 2012. Presiden Kongo Felix Tshisekedi dan Presiden Rwanda Paul Kagame telah menyepakati untuk hadir dalam pertemuan daring pada Rabu 29 Januari. Pertemuan ini di tengah meningkatnya konflik berkepanjangan di Kongo Timur yang berbatasan dengan Rwanda. Kongo menuduh Rwanda mengirim pasukan ke wilayahnya dan mengancam akan melakukan pembantaian besar-besaran. Pemerintah Kongo mengimbau warga untuk tinggal di rumah dan menahan diri dari penjarahan. Rwanda mengatakan pertempuran di dekat perbatasan mengancam keamanannya, sehingga memerlukan postur pertahanan yang berkelanjutan. Tentara Rwanda kemudian mengatakan penembakan di Kongo telah menewaskan 5 orang dan melukai 26 orang di kota Rubavu, dekat perbatasan dan Rwanda akan merespons untuk melindungi warga sipilnya. Kita akan menuju ke informasi berikutnya. Ribuan imigran terlantar di Meksiko akibat perubahan kebijakan Amerika Serikat yang memicu antrian panjang di kantor pengungsi. Tenda-tenda raksasa dibangun di perbatasan Meksiko untuk menampung para imigran yang dideportasi dari Amerika Serikat. Sekitar 1.500 imigran sebagian besar dari Haiti dan Venezuela membentuk antrean panjang di luar fasilitas sementara kantor pengungsi Meksiko, Comar, di dekat kota Meksiko pada Senin 27 Januari.
Lonjakan terjadi setelah pembatalan sistem perjanjian CBP-1 oleh pemerintah Amerika Serikat baru-baru ini di bawah pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sebelumnya telah memungkinkan ribuan migran mencari jalan masuk yang sah ke Amerika Serikat. Kantor Comar kewalahan dengan tingginya permintaan suaka karena para migran menghadapi tantangan yang semakin meningkat. Amerika Serikat telah mengintensifkan deportasi, bahkan dilaporkan menggunakan pesawat militer untuk mempercepat proses, sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kantor Comar minggu lalu berjuang untuk memproses masuknya pengungsi, hanya melayani sebagian kecil dari mereka yang membutuhkan setiap harinya. Pihak berwenang Meksiko mulai membangun tenda-tenda penampungan raksasa di kota Ciudad Juarez untuk mempersiapkan kemungkinan masuknya warga Meksiko yang dideportasi berdasarkan kebijakan deportasi massal yang dijanjikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tempat penampungan sementara yang memiliki kapasitas untuk ribuan orang itu akan siap dalam hitungan hari. Tenda-tenda di Ciudad Juarez merupakan bagian dari rencana pemerintah Meksiko untuk menyiapkan tempat penampungan dan pusat penerimaan di 9 kota di Meksiko Utara. Pihak berwenang akan menyediakan makanan, tempat tinggal sementara, perawatan medis, dan bantuan untuk memperoleh dokumen identitas bagi warga Meksiko yang dideportasi. Pemerintah juga berencana menyiapkan armada bus untuk mengangkut warga Meksiko dari pusat penerimaan kembali ke kampung halaman mereka. Data sensus Amerika Serikat terkini mencatat hampir 5 juta orang Meksiko tinggal di Amerika Serikat tanpa izin. Hujan salju lebat melanda sejumlah wilayah di Korea Utara. Sementara itu tim penyelamat mengevakuasi warga yang kebanjiran di Prancis Barat setelah diterpa badai Hermine. Televisi pemerintah Korea Utara, KRT, melaporkan salju lebat menyelimuti sejumlah wilayah di Korea Utara pada Senin 27 Januari waktu setempat. Dalam rekaman yang ditayangkan oleh KRT, jalanan tertutup salju dan orang-orang terlihat berjalan di atas salju di berbagai wilayah termasuk Provinsi Pyongyang, Hamgyong Selatan, Jagang, dan Pyongyang Utara. Salju dengan ketebalan sekitar 54 cm melanda daerah Gyeongdok di Provinsi Hamgyong Selatan. Hujan, dingin, dan salju yang parah diperkirakan akan terus berlanjut di beberapa wilayah pantai timur negara itu hingga hari ini, Selasa 28 Januari, karena zona tekanan rendah bergerak ke timur. Badai Hermine melanda sejumlah negara di Eropa. Sejumlah rumah dan jalan terendam banjir di Prancis Barat, di dalam dan di sekitar kota Rennes pada Senin 27 Januari waktu setempat setelah badai Hermine membawa hujan lebat ke wilayah Britania. Lingkungan di kota Le Pont-Riang dan Guipry-Messex terendam air dan warga berupaya melindungi rumah mereka dari banjir serta menyelamatkan harta benda mereka. Tim penyelamat membantu beberapa warga untuk mengungsi. Badan Cuaca Nasional Prancis pada hari Senin menempatkan Departemen Ille-et-Vilaine di Britania dalam status siaga merah karena risiko banjir besar. Informasi olahraga akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Di antaranya, Al-Qadsiah berhasil menggeser Al-Nassr di klasemen sementara Liga Pro Arab Saudi usai menang 2-1 atas Al-Hilal. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dunia dalam berita, kita beralih ke informasi olahraga. Al-Hilal menelan kekalahan 1-2 dari Al-Qadsiah di laga lanjutan pekan ke-17 Liga Pro Arab Saudi. Brace atau 2 gol Aubameyang membawa kemenangan tim tuan rumah sekaligus menggusur Al-Nassr dari posisi 3 klasemen sementara Liga Pro Arab Saudi. Al-Hilal menelan kekalahan 1-2 dari Al-Qadsiah di laga lanjutan pekan ke-17 Liga Pro Arab Saudi 2024-2025 yang berlangsung di Stadion Prince Saud bin Jalawi, Dammam, Arab Saudi. Brace atau 2 gol Pierre-Emerick Aubameyang mengantarkan kemenangan tim tuan rumah sekaligus menggusur Al-Nassr dari posisi ketiga klasemen sementara Liga Pro Arab Saudi.
Al-Qodsiah membuat kejutan ketika laga baru berjalan 1 menit melalui gol Emerick Aubameyang setelah sukses menyambar umpan silang Puertas Castro. Tertinggal 1 gol, Al-Hilal terus menekan pertahanan tuan rumah, namun usaha anak asuh Jorge Jesus belum membuahkan hasil hingga akhir babak pertama. Selepas jeda, Al-Hilal berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-49 melalui tendangan mendatar Marcos Leonardo. Aubameyang menjadi mimpi buruk Al-Hilal setelah kembali mencatatkan namanya di papan skor, sekaligus mengunci kemenangan 2-1 untuk tuan rumah. Meski menelan kekalahan, Al-Hilal masih berada di puncak klasemen sementara Liga Pro Arab Saudi dengan mengoleksi 43 poin. Sementara Al-Qodsiah naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Pro Arab Saudi dengan raihan 37 poin. Al-Hilal resmi memutus kontrak dengan bintang sepak bola asal Brazil, Neymar Junior pada Selasa 28 Januari 2025. Keputusan mengakhiri kontrak ini lebih cepat dari kontrak awal yang seharusnya berakhir pada Agustus 2025 akibat cedera panjang yang dialami oleh Neymar. Melalui unggahan di media sosial Instagram, klub Liga Pro Arab Saudi, Al-Hilal mengumumkan telah memutus kontrak dengan bintang sepak bola asal Brasil, Neymar Junior, pada Selasa 28 Januari 2025. Al-Hilal menyampaikan keputusan mengakhiri kontrak dengan Neymar lebih cepat dari kontrak awal yang seharusnya berakhir pada bulan Agustus 2025 mendatang. Neymar Junior bergabung ke Al-Hilal dari klub Liga Prancis Paris Saint-Germain pada Agustus 2023 dengan nilai transfer 77,6 juta pound sterling atau setara 1,56 triliun rupiah. Sejak resmi bergabung dengan Al-Hilal, Neymar hanya memainkan 7 pertandingan untuk Al-Hilal sejak pindah dari PSG akibat mengalami cedera lutut saat berhasil melawan Uruguay di kualifikasi Piala Dunia pada Oktober 2023 dan tidak dapat bermain lagi di sisa musim 2023 hingga 2024. Setelah diputus kontrak Al-Hilal, sejumlah media berhasil memberitakan bahwa Neymar akan kembali ke klub masa kecilnya Santos setelah hengkang pada 2013 untuk bergabung dengan Barcelona. Kita menuju ke informasi menarik lainnya. Perayaan meriah digelar di seluruh Tiongkok untuk menyambut festival musim semi dan tahun baru Imlek yang jatuh pada 29 Februari 2025 menandai dimulainya tahun ular dan menjadi hari libur terpenting dalam kalender Tiongkok. Jelang festival musim semi, Tiongkok dipenuhi dengan kegembiraan karena negara itu merayakan hari libur yang paling dinantikan dengan pertunjukan tradisi dan perayaan budaya yang meriah, termasuk pertunjukan lentera, pertunjukan rakyat, dan parade. 29 Januari menjadi awal dimulainya tahun ular dalam penanggalan Tiongkok dan menjadi hari libur terpenting untuk berkumpul bersama keluarga. Di wilayah Pingluo, daerah otonomi Ningxia-hui di Tiongkok Barat Laut, parade Shehuo yang menampilkan tarian naga dan barongsai, tarian yangko, serta pertunjukan gong dan genderang mendapat sorak-sorai dari penonton. Di Yutian, daerah otonomi Uighur Xinjiang, 20 tim Shehuo berparade di jalan-jalan untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada penduduk setempat dari berbagai kelompok etnis. Masyarakat di Xianxian, Provinsi Shaanxi, Tiongkok Utara mempersembahkan pertunjukan boneka dan tari perahu untuk mengekspresikan harapan kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, penduduk desa distrik Jiangjin, kota Chongqing, Tiongkok Barat Daya mementaskan drama yang mereka tulis sendiri untuk menunjukkan perubahan baru dalam hidup mereka. Tidak hanya pertunjukan, warga di wilayah lain menikmati pesta 9 jenis makanan dan mencicipi masakan tradisional sehingga menciptakan suasana perayaan yang kuat. Pertunjukan lentera juga menjadi cara yang ikonik dalam merayakan Tahun Baru Imlek di Tiongkok. Festival seni lentera di distrik Yanqing, Beijing menampilkan pertunjukan cahaya dan parade yang memadukan budaya, seni, dan hiburan. Perayaan ini juga telah menarik para wisatawan yang mencoba pengalaman budaya tak benda seperti mengukir stempel, memotong kertas, membuat lukisan dari balok kayu, dan berinteraksi dengan para pewaris budaya, serta menikmati pesta kembang api Tahun Baru Imlek.
Informasi Imlek dari negeri bambu tadi menjadi bagian akhir jumpa kita di Dunia Dalam Berita edisi kali ini. Saya Abdianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat malam, sampai jumpa.